30 menit menuju pukul 12 malam, kami berlima harap-harap cemas. Sejak maghrib, kami memang berkumpul di sini, di komplek kuburan massal korban peristiwa berdarah belasan tahun silam. Semakin malam, udara terasa semakin dingin, sementara suara serangga, burung hantu, dan hewan-hewan malam semakin riuh. Pohon-pohon yang mengelilingi kumpulan nisan tanpa nama ini bergoyang pelan tertiup angin, membuat suasana malam ini terasa semakin meresahkan. Malam ini, tepat di malam Jumat, kami berlima nekat melakukan ritual terlarang, yaitu berdagang kepada makhluk halus. Terdengar sinting dan tak masuk akal, tapi kemiskinan akan membuat manusia bisa berbuat apa saja demi bertahan hidup. Pesugihan sate gaga adalah jalan pintas yang kami pilih untuk menjadi kaya raya. Ritual ini sengaja kami pilih karena paling minim risiko, tak perlu tumbal, mantra, atau hal menyimpang lainnya. Setidaknya, itulah yang disampaikan Datuk sewaktu kami bertandang ke rumahnya seminggu lalu, jauh di pedalaman hutan di hulu Sungai Katingan. Tak perlu tumbal, tak perlu mantra, tidak juga sesaji. Yang kalian perlukan hanyalah nyali. Ya, nyali yang sangat besar untuk bertatap muka langsung dengan makhluk halus yang mengerikan. Nyali yang lebih besar dari 7 gunung sekalipun, paham? Racau Datuk dengan mata melotot, sementara mulutnya tak berhenti mengunyah sirih. Waktu itu, kami berlima hanya menunduk lalu mengangguk-angguk. Tidak seorang pun di antara kami yang berani menatap wajah nenek tua itu, terlalu ngeri. Ingat, ritual ini harus dilakukan tepat di malam Jumat, persis saat pergantian hari. Harus dilakukan di perempatan jalan setapak yang sunyi. Saat makhluk-makhluk mengerikan itu datang, jangan sekali-sekali menyebut nama Tuhan, atau kalian celaka. Bila ada salah seorang dari kalian berbuat culas, maka segala upaya kalian akan sia-sia. Satu lagi, apapun yang terjadi, jangan lagi datang kemari. Camkan itu. Mata Datuk melotot, menatap kami satu persatu. Dilihatnya kami hanya diam menunduk. Nenek tua itu meludah ke samping, cuy. Datuk kemudian melangkah tertatih ke dalam pondoknya yang berada jauh dari rumah penduduk, di apit hutan belantara. Waktu itu kami hanya bisa melongo di halaman pondok reotnya, menyaksikan nenek tua itu membanting pintu karena tak suka kedatangan kami. Lantaran sudah terlalu bosan hidup di pemukiman kumuh, di sudut kota yang kotor, tanpa pikir panjang, kami mencari tempat paling angker sesuai petunjuk Datuk. Komplek kuburan massal sengaja kami pilih karena konon tempat ini banyak jiwa-jiwa bergentayangan. Yang harus kami lakukan hanyalah membakar sate gagak tepat di perempatan jalan setapak yang sunyi. Sesudah itu, tinggal menunggu satu persatu bangsa jin berdatangan menawarkan uang, emas, atau permata untuk ditukar dengan sate gagak kami. Meskipun setengah percaya setengah tidak, terkutuknya kemiskinan membuat kami rela melakukan apa saja demi uang. Don, bagaimana? Pertanyaan Andriang membuyarkan lamunanku. Ia tampak cemas, matanya selalu mengawasi semak belukar di sekeliling kami. Tangannya gemetar memegang senter, dan wajahnya berkeringat meski malam sangat dingin. Deru nafasnya bahkan terdengar jelas karena sangat gugup. Bosan diteror penagih hutang, Andri lah yang mengusulkan untuk mencari dukun agar kami bisa melakukan pesugihan. Sehari-hari, Andri dan aku tidak jauh berbeda. Sama-sama pengangguran, sama-sama pencuri kelas teri. Don, bagaimana? Buru Andri cemas. Baiklah, kita mulai. Balasku seraya menarik napas panjang. Aku menoleh pada Hendra yang telah siap dengan tungku arang. Bapak-bapak berperut buncit itu segera menuangkan minyak tanah pada tungku, lantas memantik korek gas dan perlahan mulai mengipas. Hendra baru saja dipecat 3 minggu lalu sebagai supir,
karena ketahuan mengintip anak majikannya yang masih SMP. Beruntung, ia tidak dilaporkan ke polisi. Andri yang sedari tadi cemas, bergegas membantu Hendra menyusun 10 tusuk sate gagak untuk dibakar. Sate disusun rapi di atas arang yang membara tanpa bumbu dan kecap. Seorang lagi yang baru keluar dari penjara, Desmond, sibuk dengan Lanjung untuk mengumpulkan harta gaib yang asal-usulnya tidak jelas. Tas panggul terbuat dari anyaman rotan itu ia tutup kain putih, sesuai arahan dari datuk waktu itu. 10 menit menuju pukul 12 malam, kami semakin cemas. Detik demi detik berlalu terasa sangat lama. Tatkala aroma daging terbakar menyeruak, aku mendadak gugup. Napasku mulai tidak teratur dan degup jantung semakin deg-degan. Sekali lagi, kusorotkan senter ke sekitar, menyoroti kumpulan nisan tanpa nama dan semak belukar. Di samping, Imran yang bertubuh jangkung tiba-tiba berdiri dengan menghunus mandau. "Imran, buang mandaumu. Ingat, kata datuk tidak boleh ada senjata." Hardiku sedikit emosi. Namun Imran bergeming. Matanya nyalang menatap lurus ke semak belukar yang jauh di ujung kuburan. Samar-samar terkena cahaya headlampnya yang memudar. Entah sejak kapan ia diam-diam membawa parang, membuat nyawa kami dalam bahaya. Imran, jangan cari perkara. Ingat, mereka akan marah bila kau bawa senjata." Imran tak menggubris. Tukang parkir liar yang kerap berkelahi ini hanya mematung, seperti hilang kesadaran. Beberapa kali kupanggil, ia tak merespon. Hanya gumaman tak jelas yang terdengar dari mulutnya. Dibantu Desmond, aku berusaha menyadarkan Imran yang bertingkah aneh. Sedangkan Andri dan Hendra yang sibuk membakar sate terlihat tegang. Kami semakin panik karena suara-suara tanpa wujud mulai terdengar di mana-mana. Sementara Imran semakin erat memegang mandau. "Desmond, rebut mandaunya," teriakku sambil mendekap Imran dari belakang. Imran mengeram bak anjing dengan mata melotot sempurna. Tubuhnya sangat keras bagai batang kayu ulin, kaku seperti besi. Desmond berjibaku merebut mandau, dibantu Andri yang mulai kelelahan. Hendra yang sibuk mengipas sate semakin was-was, karena pergantian hari tinggal 5 menit lagi. Di kiri dan kanan, pucuk-pucuk pohon mulai bergoyang ditiup angin malam yang tiba-tiba berembus kencang. Sekuat tenaga aku memiting lengan Imran yang memegang mandau, tapi sia-sia. Coba kuangkat, tubuhnya terlalu berat. "Cepat, Don, cepat. Sebentar lagi jam 12 malam." Seru Hendra panik. Tak hilang akal, bagai orang kesurupan, Desmond menggigit lengan Hendra sangat kuat. Bahkan, gusinya mulai berdarah, tetap tak ada hasil. Andri memukul-mukul kepala Imran, tapi lelaki itu bergeming. Pukulan demi pukulan yang mendarat di kepala Imran seolah tak berasa. Brak! Hendra menerjang. Kami semua terjungkal. Kami ambruk ke sana kemari, hempas membentur tanah. Kurasakan sakit luar biasa di kepala bagian belakang, sedangkan ulu hati terasa sesak, ditindih tubuh Imran yang berat. Aku sedikit lega. Desmond telah berhasil merebut mandau dan melemparnya begitu saja tak tahu kemana. Andri bergerak cepat, membantu menyingkirkan Imran yang tergeletak di atas tubuhku. Kudorang sepenuh tenaga, Imran terjatuh di samping. Imran merintih, matanya melotot dan mulutnya bergumam. Sepertinya ia sudah sadar, merangkak di atas tanah dan meracau tidak jelas. "Kita harus pergi dari sini. Kita harus hentikan ritual laknat ini, Don, sebelum terlambat." Aku tidak menggubris racauan Imran. Aku bangkit berdiri secepat mungkin karena waktu kami semakin sempit. "Doni, 1 menit lagi," decak Hendra dengan wajah tegang. "Nyalakan rokok kalian," perintahku sambil meraih sate dari tangan Hendra. Sedetik kemudian 4 batang rokok telah menyala. Tanpa cahaya senter, hanya mengandalkan cahaya dari bara rokok,
Kami semua menanti pukul 12 malam dengan tegang. Imran terduduk lemas, belum menyalakan rokok. "Ndri, urus Imran," ucapku tegas. Tanpa banyak kata, Andri menyalakan rokok dan memaksa Imran menghisapnya. "Imran, isaplah atau kau celaka," desak Andri. Tanpa semangat, Imran menyesap rokok itu pelan. Di sampingnya Andri siaga, takut Imran kenapa-kenapa. Tepat pukul 12 malam, kuacungkan sate tinggi-tinggi di udara. Sejauh mata memandang hanya ada kegelapan, kecuali cahaya bara rokok dan kumpulan nisan yang samar diterpa cahaya bulan. Wahai makhluk yang bersembunyi di kegelapan, kutawarkan sate gagak ini kepada kalian. Siapa yang bisa membeli seharga 10 juta, ambillah, teriakku lantang. Suaraku menggema di kesunyian malam, bersahutan dengan berisiknya suara jangkrik dan hewan malam. Meski malam sangat dingin, peluh mulai membasahi wajahku. Kurasakan tangan yang memegang sate gemetaran. Lewat 20 detik, kami semua menahan napas, menunggu kedatangan beragam makhluk halus dengan sangat was-was. Semua orang menjadi tegang, tidak ada yang berani bergerak. Salah sedikit, kami akan celaka. Hening. Semua orang mendadak gugup, menarik napas sepelan mungkin. Namun, setelah 5 menit berlalu, tidak ada apapun yang terjadi. Komplek kuburan massal ini tetap sunyi, kecuali deru napas kami dan suara-suara binatang malam. Kami saling lirik antara takut dan cemas. Takut kalau ternyata kami dibohongi si datuk, tapi cemas kalau ternyata makhluk-makhluk mengerikan itu benar-benar datang. Aku berteriak sekali lagi, kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Akan tetapi, lagi-lagi hanya ada kesunyian. Setelah 30 menit, kami pun putus asa dan berniat menyudahi ritual bodoh ini. Senter pun kembali dinyalakan dan perempatan jalan setapak ini kembali terang berderang. Imran sepertinya yang paling bersemangat untuk segera pulang. "Doni, tunggu," tegur Hendra. "Kau dengar?" Aku dan 4 orang lainnya otomatis menajamkan kuping. Sayup-sayup terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Semakin lama, suara lolongan terdengar semakin dekat. "Matikan senter, nyalakan rokok," perintahku. Kuburan massal kembali gelap gulita. Hanya ada 5 titik cahaya bara rokok dan sinar bulan. Lolongan anjing telah lenyap, berganti dengan geraman-geraman kecil yang menciutkan nyali. Tenang, jangan ada yang lari bila ingin selamat. Setelah ini, kemiskinan kita akan berakhir. Aku berusaha menenangkan yang lain, meski sebenarnya aku pun gugup dan ingin lari secepatnya. Untung saja keadaan sangat gelap, jadi mereka tidak melihat kakiku yang gemetaran. Setelah menarik napas dalam-dalam, kuangkat lagi setusuk sate tinggi-tinggi di udara. 10 juta, yang berminat 10 juta. Teriakanku kembali menggema di malam yang sunyi. Selang beberapa detik, terdengar gonggongan anjing yang entah ada di mana. "Astagfirullah," jerit Hendra kaget. "Hendra, jaga mulutmu," hardik Andri dengan nada tinggi. Aku tidak bisa melihat seperti apa ekspresi ketakutan Hendra. Yang jelas, dia baru saja melakukan kesalahan yang cukup fatal. Namun, aku tidak banyak waktu untuk memikirkan itu semua. Apalagi, sate yang kupegang tiba-tiba bergerak-gerak seolah ada yang menarik. Aku memekik tertahan. Kurasakan perih di telapak tangan. Sate yang kupegang direbut paksa dan menghilang begitu saja. Gonggongan anjing kembali terdengar, sedangkan tas lanjung yang dipegang Desmond berbunyi, seperti ada yang jatuh di dalamnya. Desmond menyalakan korek gas, lantas perlahan-lahan menyingkap kain putih penutup tas lanjung. Kami menanti dengan resah, entah apa yang ia lihat. Wajah Desmond yang tadi tegang, kini mengembangkan senyum lebar. Ia mendongak, menatap kami satu persatu dengan mata berbinar. Duit, kita kaya.
Mendengar perkataan Desmond, kami semua sumringah, kecuali Imran. Ia masih tampak cemas. Bergantian tanpa menghiraukan Imran, satu persatu kami mengintip isi tas rotan itu. Ternyata isinya memang benar duit. Imran yang dari tadi gelisah, kini penasaran. Setelah ikut mengintip, keresahannya sekejap menghilang, berganti gelak tawa yang menggelegar. Memang, duit mampu mengubah isi hati manusia dalam sekejap. Malam itu, ketakutan kami telah hilang, tertutup akan rakusnya harta. Kuburan massal yang sunyi dan angker telah menjadi riuh penuh gelak tawa. Kami tidak peduli dari mana harta itu berasal, yang penting bisa menjadi kaya. Kita lanjutkan ritualnya. Masih ada 9 sate tersisa, ujarku. Semua mengangguk setuju. Don, mintalah lebih banyak lagi. 100 juta atau 1 miliar sekalian, desak Imran penuh semangat. Kata Datuk, jangan terlalu serakah. Sewajarnya saja, atau nyawa kita yang jadi tebusan, sahutku dingin. Setelah 5 batang rokok menyala, aku kembali mengangkat setusuk sate di udara. Kali ini, harga yang kuminta lebih mahal, 100 juta. Anjing menyala kencang, sateku laris manis. Dalam hitungan menit, sate gagak kami telah ludes. Hanya tersisa 1 tusuk terakhir. Harta yang terkumpul juga sudah tak terhitung jumlahnya. Ada duit, emas, dan permata. Sekarang tinggal bagian terakhir, bagian pengunci ritual kita malam ini. Tuturku penuh percaya diri. Desmond, Hendra, kumpulkan semua harta, masukkan ke dalam tas. Yang lain bersiaplah. Setelah ini kita harus berlari kencang, sangat kencang. Desmond dan Hendra bergerak cepat, penuh semangat dengan mengandalkan cahaya dari korek gas. Duit, emas, berlian, dan beragam perhiasan dibungkus menggunakan kain putih penutup lanjung, kemudian dimasukkan ke dalam tas panggul yang cukup besar. Andri, pencuri yang paling cepat berlari, ditunjuk sebagai pembawa tas. Jarak kami menuju jalan raya tempat motor terparkir cukup lumayan, sekitar 300 meter. Bila tak ada halangan, kami akan sampai ke sana kurang dari 5 menit. Aku mengatur napas, berusaha tidak gugup. Deru napas dari 4 orang lainnya terdengar jelas, menandakan mereka juga sama gugupnya denganku. Ritual terakhir adalah penentu apakah kami akan berhasil menjadi kaya raya atau mati dalam dan menjadi budak setan. Baiklah, begitu kusuruh nyalakan senter, larilah sekencangnya. Apapun yang terjadi, teruslah berlari dan jangan sekali-sekali menoleh. Ingat, anak istri menunggu di rumah, jadi jangan ada kesalahan. Sekarang, nyalakan rokok kalian. Usai berkata-kata, aku memutar badan. Dengan perasaan tak tenang, kuacungkan sate terakhir ke udara, lalu berteriak lantang. Sate terakhir, tanpa harga. Ambillah sesuka kalian, wahai makhluk halus penghuni alam bawah. Kulempar sekuatnya sate itu jauh ke seberang kuburan massal yang penuh belukar. Dalam sekejap, area kuburan massal telah ramai dengan berbagai suara mengerikan yang menciutkan nyali. Lari, wahai. Kami lantas terbirit menuju jalan raya, berlari sekuat tenaga menyusur jalan setapak yang penuh rerumputan. 5 cahaya senter saling beradu cepat untuk jadi paling depan, bergerak-gerak penuh ketakutan. Di belakang, suara geraman binatang liar seperti mengikuti, mengendap-endap di balik pekat malam. Di kiri dan kanan, semak belukar bergoyang-goyang, menimbulkan bunyi kemeresek yang membuat jantung terasa akan pecah. Aku terjungkal, berguling-guling di atas tanah. Kurasakan perih di pelipis, bibir pecah dan tangan tergores. Aku merangkak, meraih senter yang terpental beberapa meter di samping. Beberapa jarak di belakang, terdengar suara langkah kaki bergerak cepat dengan suara geraman yang mengerikan.
Seketika aku merinding, aku tahu ada yang tidak beres di belakang. Aku merangkak semakin cepat hingga senter berhasil kuraih. Belum berhasil aku berdiri, kurasakan ada sesuatu yang mendorong punggungku sangat kuat. Aku kembali hempas, tertelungkup di atas tanah. Aku merintih menahan sakit, sementara cahaya senter di depan semakin jauh. Celaka, mereka hendak meninggalkanku. Tapak kaki raksasa yang menekan punggungku terasa semakin berat, sementara dadaku semakin sesak. Entah makhluk apa itu, yang jelas ia mulai meraung-raung penuh amarah. Srek! Sesuatu berusaha menarik tanganku tapi tertahan. Doni, cepat, cepat! Teriak Hendra panik. Sekuat tenaga kurai tangannya, ku banting ke kiri hingga tubuhnya terjungkal. Berhasil, aku terbebas. Aku segera bangkit, meraih senter dan berlari sekencang-kencangnya. Di belakang, jerit kesakitan Hendra menggema, menelusup di antara ranting-ranting pohon, bersahutan dengan riuhnya suara-suara binatang malam. Aku berlari dan terus berlari, hingga ujung jalan setapak mulai terlihat jelas. Aku benar-benar menarik napas lega ketika kakiku akhirnya menapak di atas jalan aspal. 3 wajah yang pucat menatapku cemas. "Di mana Hendra?" tanya Desmond. Aku hanya menggeleng tanpa sanggup bicara sepatah kata pun. Mereka sepertinya mengerti apa yang telah terjadi. Hendra tidak selamat. Selama beberapa detik aku masih terguncang. Tubuhku gemetaran dan detak jantungku masih deg-degan. Aku mengatur napas, berusaha menghilangkan gugup yang membekapku. "Andri, sinikan tasnya. Besok saat orang-orang sedang sholat Jumat, kita bongkar bersama tas itu," ucapku dengan nafas yang masih tersengal. Dini hari itu, dengan 3 buah sepeda motor, kami kembali ke kota. Melintasi jalan Trans Kalimantan menuju pemukiman kumuh yang menjijikan. Dari komplek kuburan massal, lolongan kesakitan, Hendra sayup-sayup terdengar. Jeritnya getir menyayat hati, kesakitan, merintih-rinting hingga akhirnya tak terdengar lagi. Pukul 10 pagi, aku yang masih terlelap dikagetkan dengan guncangan di pundak. Dengan mata masih mengantuk, kulihat istri berusaha membangunkanku. Wajahnya tampak cemas, seolah baru saja melihat hantu. "Bang, bangun bang, ada bininya Hendra. Ia mencari suaminya. Katanya ia akan lapor polisi kalau abang tidak bangun." Aku tersentak, kantukku langsung hilang. Dengan gusar aku beranjak dari kamar dan melangkah ke depan, hanya mengenakan sarung dan tanpa baju. Di depan pintu, seorang wanita gendut berdaster lusuh menyambutku dengan wajah merengut. Aku tersenyum sinis, bisa-bisanya orang miskin bertubuh gendut. "Mana lakiku?" sentaknya dengan mata melotot. "Heh Enor, aku tidak mengurus suamimu. Coba kau cari di warung kopi di jalan lingkar sana. Mungkin saja ia masih mengeong dengan gadis muda di situ. Kau tahu kan, pelayan warungnya gadis-gadis seksi, pembangkit birahi para supir truk sawit." "Heh Doni, jangan mengada-ada," ia bilang. "Semalam ikut kamu untuk mencuri di sekolah SD di tengah kota. Sekarang di mana lakiku? Atau kulapor polisi?" "Sudah kubilang, aku tak tahu. Kalau ingin lapor, lapor saja. Aku tak peduli di mana lakimu." Balasku tak kalah emosi. Wanita itu melenguh, lalu beranjak pergi. Kubanting pintu sekerasnya, supaya ia tahu bahwa aku sedang marah. "Dasar maling, kirang kau!" teriaknya dari kejauhan. Pukul 11.30, aku, Andri, dan Imran berkumpul di ruang tengah rumahku. Tas panggul berisi harta tergeletak di hadapan, siap dibagi rata, sementara pintu depan kami tutup rapat. Namun, sudah lebih dari 30 menit, Desmond belum juga datang. Di jalanan, kaum laki-laki mengenakan peci dan sarung bergerombol menuju masjid untuk sholat Jumat. "Don, buka saja sekarang. Kelamaan menunggu Desmond," usul Imran tak sabar.
Aku tidak peduli Desmond mau hadir atau tidak untuk mengambil jatahnya. Tapi, kata Datuk, harta tak jelas asal-usulnya ini harus dibuka sewaktu khotib sedang berkhotbah. Kalau tidak, yang kita dapatkan tidak lebih dari daun kering, batu dan kayu. Dengan terpaksa Imran menurut perkataanku. Anak gadisku yang duduk di bangku SMP tiba-tiba datang merengek, meminta duit untuk membeli buku. Duit terus, muak. Bilang sama gurumu jangan keseringan beli buku. Mendengar bentakan, putriku tertunduk dengan mata berkaca-kaca, tapi aku tak menggubris. Istriku yang sedari tadi di dapur datang membawa anak gadisku menjauh. Hei Doni, jadi ayah, kau harus bertanggung jawab. Bagaimana dia bisa jadi pintar jika buku saja tidak punya? Timpal istriku dengan nada tinggi. Iya, nanti ku carikan duitnya, sahutku. Kedua orang temanku hanya menanggapi santai pertengkaran kecil itu. Sepertinya hal serupa juga lumrah di rumah tangga mereka, rumah tangga orang-orang kere. Selang beberapa saat, suara khotib yang sedang berkhotbah terdengar dari pengeras suara masjid kami. Bertiga pun sumringah. Tak sabar membuka isi tas tanpa menunggu kehadiran Desmond yang entah di mana. Waktu isi tas dibuka, kami semua terperangah. Tidak ada duit, emas, atau permata. Semua harta yang kami kumpulkan tadi malam telah berubah menjadi daun kering, kunyit, dan kerikil. Sialan, ada yang berbuat culas. Aku memaki sejadinya. Sumpah serapah dan kata-kata kotor berhamburan dari mulutku. Wajahku memerah, gigi bergemelutuk, dan tinjuku terkepal erat. Darahku semakin mendidih sewaktu Imran menuduhku berbuat culas. Doni, jangan berlagak. Pasti kau yang menilap sebagian duit itu sehingga harta itu berubah jadi sampah. Bentak Imran dengan mata melotot. Aku tak gentar. Ku balas tatapan bengisnya dengan sorot mata lebih bengis lagi. Aku sudah siap berkelahi hingga remuk. Untung saja Andri bergegas menghalangi. Sudah, percuma berkelahi. Pelakunya Desmond. Kalau bukan dia, siapa lagi? Suara Andri langsung menyadarkan kami. Tanpa pikir panjang, kami bertiga bergegas pergi ke rumah Desmond. Menyusuri gang-gang sempit yang kumuh, kami tidak menghiraukan orang-orang yang sedang beribadah sholat Jumat. Sesampainya di ujung gang, beberapa langkah dari rumah Desmond yang sempit, kami bertiga terbengong. Tetangga Desmond tampak bergerombol, membuat gang sempit ini menjadi sesak. Istrinya Desmond menangis meraung-raung, tak peduli daster kusamnya tersingkap dan jadi tontonan warga. Ia meratapi rombongan PMI yang tengah menggotong kantung berwarna orange, kantung mayat. Beberapa petugas polsek memasang garis polisi. Beberapa petugas lainnya sibuk mengurusi warga yang terus bergerombol. Dari selentingan yang kudengar, Desmond menyerang petugas dengan parang saat hendak ditangkap. Wajahnya terpampang jelas di rekaman CCTV saat menjambret seorang wanita paruh-baya beberapa hari lalu. Tidak perlu waktu lama, residivis seperti Desmond sangatlah mudah dicari polisi. Segera kutarik tangan Andri dan Imran menjauh dari tempat itu. Kami bertiga hanya bisa membisu, melangkah menjauh dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sungguh malang nasib kami, 2 nyawa melayang sia-sia, harta lenyap entah kemana. Setelah kematian Hendra dan Desmond, 3 malam aku tidur tak nyenyak. Aku selalu mimpi buruk, didatangi Hendra yang bersimbah darah. 3 malam berikutnya, lebih mengerikan lagi. Hendra benar-benar hadir setiap dini hari. Awalnya, ia hanya berdiri di sudut kamar, menatapku dengan wajah penuh darah dan sorot mata penuh dendam. Tubuhku kaku tak bisa bergerak, kesulitan bernapas hingga azan subuh berkumandang. Yang terakhir kali lebih menakutkan lagi. Hendra mencekik leherku, membuatku menjerit dan membangunkan seisi rumah. Keesokan pagi, Imran dan Andri datang bertamu. Wajah mereka kusut dan kantung mata menebal. Rupanya,
Mereka juga mengalami kejadian yang sama denganku. Sudah 3 hari ini aku tak bisa tidur. Aku selalu mimpi buruk didatangi Hendra. Aku ketindihan. Hendra berdiri di pinggir ranjang. Ia hanya diam, mematung menatapku dengan sorot mata tajam. Wajahnya seram, dingin dan pucat. Kalau hanya ketindihan biasa, aku takkan khawatir. Tapi lihat ini, Hendra hendak membunuhku. Andri lantas menyingkap baju kaosnya, lalu terpampang luka lecet dengan darah mengering di perut. Bentuknya berubah lubang, melingkar seperti bekas gigitan. Kulirik Andri begitu khawatir. Bagaimana dengan kamu? Aku menoleh ke Imran. Ia menarik napas sedalam-dalamnya. Setelah napasnya teratur, ia juga menyingkap baju. Luka bekas gigitan juga terlihat jelas di perutnya yang kurus. Sialan, sebentar lagi giliranku. Selanjutnya, bisa saja Hendra akan menggigit leher dan membuat kerongkongan robek, desahku risau. Terus, bagaimana? Sepertinya kita harus melapor ke polisi dan menunjukkan mayatnya di kuburan massal sana, usul Andri. Bodoh, kau ingin kita ditangkap? Polisi takkan percaya bahwa ia tewas diterkam hantu. Pasti kita yang dituduh membunuhnya, bentakku penuh emosi. Lalu, apa solusinya? Aku tak mau mati konyol dibunuh hantu, desak Imran. Tak ada pilihan, kita harus mendatangi Datuk sekali lagi. Kedua orang di hadapanku ini langsung mengangguk setuju meski terlihat ragu. Dengan mobil sewaan tentu saja berhutang. Kami bertiga bergegas menuju rumah Datuk yang ada di pedalaman Sungai Katingan. Setelah menempuh perjalanan 3 jam, kami tiba di sebuah kampung yang sangat terpencil. Perjalanan menuju kampung ini sangat melelahkan, harus menempuh jalan tanah liat, melewati perkebunan sawit serta hutan belantara yang tak terjamah. Jauh di ujung kampung, akhirnya kami tiba di sebuah pondok kayu, berada di pinggir jalan antar desa. Begitu melihat kami mendekat, seorang nenek tua yang sedang memikul kayu bakar langsung memaki. Kayu yang ia panggul langsung dihempaskan begitu saja di atas tanah. Matemunu kalian, kirang, untuk apa lagi datang kemari Kalian hanya membawa kematian. Umur kalian sisa 33 hari lagi. Setelah itu kalian akan mati. Ucap si nenek seraya menunjuk wajah kami bergantian. Kami tersentak, saling lirik. Selama ini, apa yang ia sampaikan tidak ada yang dusta. Ketakutan segera menyelimuti kami bertiga, apalagi bayang-bayang Hendra yang terus menghantui kian hari kian nyata. Maaf Datuk, kami perlu bantuan, ujarku pelan, berusaha sopan. Aku tidak peduli. Sudah ku bilang jangan culas. Sekarang tanggung sendiri akibatnya. Datuk melangkah, membanting pintu pondoknya dengan sangat keras. Untuk sesaat kami terdiam, kehilangan kata-kata. Namun aku tak menyerah, berbagai upaya kulakukan untuk merayu. Mungkin karena iba atau muak, Datuk akhirnya keluar dari pondok. Baiklah, akan kubantu kalian sebisaku. Nanti malam, kalian harus menjalani ritual papandui. Kalian akan kumandikan dengan air mengalir. Tapi ada satu persoalan. Datuk diam sesaat, menggantung kalimatnya. Apa itu Datuk? Buruku tak sabar. Hanya satu di antara kalian yang akan selamat. Kami bertiga lagi-lagi terdiam. Mulut kami terkunci antara percaya atau tidak. Baiklah Datuk, akan kami coba, balasku pelan. Andri dan Imran tampak tak setuju, tapi juga tak bisa mengelak. Setelah kuyakinkan bahwa kami akan baik-baik saja, mereka terpaksa menurut. Bagaimanapun juga kami tidak ada pilihan. Tepat pukul 12 malam, kami bertiga telah duduk di tengah sungai yang dingin. Hanya mengenakan celana dalam, air yang mengalir menerjang dada terasa membekukan tulang. Datuk memulai ritualnya, melantunkan mantra-mantra menggunakan bahasa Dayak. Suasana mistis langsung terasa ketika wangi kayu gaharu bakar menyeruak. Lantunan demi lantunan mantra dari mulut Datuk terdengar menghanyutkan.
Pohon-pohon mulai bergoyang, seolah arwah-arwah mulai berdatangan. Kulirik Andri dan Imran mulai menggigil. Mereka menggigit bibir, menahan dinginnya air sungai. Datuk lantas menyembelih seekor ayam berbulu putih merah. Darahnya kemudian ia oleskan ke dahi kami. Aku yang baru pertama kali menyaksikan ritual aneh ini hanya diam, tidak berani membantah. Aku mulai gemetaran ketika samar-samar kulihat Hendra tengah berjongkok di atas sebuah batu besar tidak jauh dari tempat ritual. Dengan mata bolong sempurna, Hendra menatapku penuh amarah. Hendra yang bersimbah darah lantas melompat, lalu berjalan di tengah sungai, mendekat ke arahku. Aku hendak lari, tapi Datuk mencengkeram erat lenganku. Sembari terus melantunkan doa, Datuk melempar ayam tadi ke tengah sungai. Setelah menabur beras kuning dan menghanyutkan tuak baram, Datuk kemudian menutup masing-masing kepala kami dengan selembar kain putih. Samar-samar, kulihat Hendra sudah berdiri di hadapanku. Aku tersentak ketika Datuk tiba-tiba mendorong kepalaku ke dalam air. Aku gelagapan, tapi tenaga nenek ini lebih kuat dari yang kukira. Nafasku semakin sesak karena air mulai masuk ke dalam paru-paru. Telingaku mulai berdenging dan hidung mulai mengeluarkan darah. Semakin aku berontak, semakin tubuhku tak bisa bergerak. Perlahan, tubuhku mulai mati rasa. Detak jantungku kini melemah. Pandanganku semakin kabur dan dada terasa sesak akibat terlalu banyak menelan air. Namun, aku tak mau mati begitu saja. Di dasar sungai, tanganku gelagapan mencari batu. Setelah ketemu, kudorong tubuhku sekuat tenaga. Aku menarik nafas lega, kepalaku telah ada di atas permukaan. Kuhirup udara sebanyak-banyak, memompa oksigen ke paru-paru. Aku belum mati batinku. Kulihat Andri dan Imran sedang gelagapan mempertahankan hidup. Kepala mereka berada di dalam air, tertutup kain putih. Sedangkan Datuk, kulihat ia hanya duduk di pinggir sungai, mengawasi sembari mengisap rokok lintingan. Di sampingnya, Hendra menatapku dengan raut wajah dingin. Tanpa pikir panjang, batu di tanganku hempas berkali-kali ke kepala Imran tanpa ampun. Tukang parkir liar itu menggelepar beberapa saat, lantas diam tak bergerak. Tubuh kakunya hanyut terbawa sungai, seiring darah yang mengalir deras. Seketika Andri menyeruak, kaget melihatku memegang batu penuh darah. Ia terperanjat melihat Imran telah menjadi mayat. "Kau? Bajingan, kau, Doni," Tuki Andri tak percaya. Aku tak mau membuang kesempatan. Hanya boleh satu orang yang boleh keluar hidup-hidup dari hutan ini. Dengan beringas kuhunjamkan bongkahan batu ke jidatnya. Tanpa kuduga ia berhasil menepis hingga batu di genggamanku terlempar. Namun ia kalah gesit. Aku terlebih dahulu berhasil membekap kepalanya dengan kain putih penutup kepalanya. Tanpa ampun ku benamkan kepalanya ke dalam sungai. Ia berontak, mencoba melepas cengkeramanku. Kuinjak lehernya hingga ia lemas. Perlahan gerakan tubuhnya kian melemah. Kurang dari 5 detik ia akhirnya meregang nyawa. Sesaat aku terdiam. Tubuhku gemetar dan napasku memburu. Pikiranku hampa dan tatapan kosong. Aku bahkan tak menyangka bisa menjadi sebuas ini. Aku melangkah ke pinggir sungai, menuju Datuk yang hanya diam tanpa ekspresi. Hendra yang tadi berdiri di sampingnya sepertinya telah menghilang. Pergilah, dan jangan pernah lagi menemuiku. Datuk lantas beranjak pergi, melangkah dalam gelap malam tanpa penerangan. Sewaktu hendak mengembalikan mobil rental, serombongan polisi tiba-tiba menyergapku. Aku tak berkutik karena moncong pistol tepat mengarah ke jidat. Mereka bilang, aku telah membunuh Hendra. Jasadnya ditemukan di kuburan massal dalam kondisi penuh luka. Aku hanya bisa pasrah ketika digelandang ke dalam mobil reserse dengan tangan terborgol. Mobil reserse melaju kencang, menyusuri ruas jalan kota menuju kantor polsek. Di pinggir jalan, kulihat istri dan anakku tengah masuk ke dalam toko buku.
membeli buku pelajaran. Tanpa terasa air mataku mengalir meratapi betapa getirnya hidup. Tamat. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan like, komen, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor Nightmares berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.